dikedepankan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka ucapkanlah kepada Fir'aun itu ucapan yang lembut, semoga saja dia itu mau ingat atau takut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-khawfu minallahi wa kafun nafsi 'anil hawa min asbabi dukhulil jannah. Rasa takut kepada Allah serta menahan jiwa dari mengikuti hawa nafsu merupakan sebab masuk surga. Rasa takut kepada Allah dan menahan jiwa dari mengikuti hawa nafsu adalah sebab masuk surga. Yang ketiga faedahnya adalah ilmu sa'ati minal ghaibi alladzi la ya'lamuhu illallah. Tentang akhirat atau hari kiamat, ilmu tentang hari kiamat adalah perkara ghaib. Perkara ghaib yang hanya Allah saja yang tahu, hanya Allah saja yang tahu. Yang terakhir, bayanullahi litafasili khalqis sama'i wal ardh. Di dalam ayat-ayat di surat An-Nazi'at ini Allah juga sebutkan tentang beberapa perincian penciptaan langit dan beberapa dan bumi. Inilah di antara faedah dari surat An-Nazi'at ini yang insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang dengan surat Abasa. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan oleh jamaah falyatafaddal mashkur. Silakan. Barakallahu fikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tentang cinta, tadi disebutkan bahwasanya orang akan bersama orang yang dicintainya. Kebanyakan sekarang kan orang banyak mendawamkan bahwasanya orang itu banyak yang katanya cinta pada Allah dan Rasul, tetapi untuk perbuatannya malah menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, seperti mengaku mencintai Allah dan Rasul tapi melakukan kesyirikan, kebid'ahan. Itu apakah cinta itu akan yang begitu ikhlasnya dan istilahnya sungguh-sungguh, tapi apakah itu bisa menolong mereka dari kemaksiatan, kesyirikan dan kebid'ahan itu? Terus yang kedua, tadi disebutkan bahwasanya orang yang dikehendaki oleh Allah meninggal di suatu tempat, dia akan diberikan suatu hajat atau kebutuhan untuk pergi di suatu tempat. Apakah orang yang meninggal jauh di tempat dari kelahirannya itu ada istilahnya kemuliaan tersendiri atau gimana? Orang meninggal jauh dari tempat kelahirannya atau dekat itu apakah ada keterangan tentang keutamaan khusus atau misalnya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama berkaitan dengan seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Hadisnya berbunyi begini. Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Ya Rasulullah, telah datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bertanya, "Ya Rasulullah, apa pendapat Anda tentang seseorang yang dia mencintai suatu kaum sementara dia tidak bisa menyusul kaum itu, tidak bisa menyamai kaum itu?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Jadi tentunya yang tambahan pada hari kiamat itu dalam riwayat yang lain Imam Ahmad, ya. Jadi tentunya orang yang menyatakan kecintaan itu semuanya ada bukti dan pengorbanan.
Ya, kita mencintai istri atau suami kita itu ada buktinya mestinya. Sebagaimana bukti itu akan dirasa dan ditangkap. Kita mencintai anak kita pun ada buktinya, dan anak kita pun bisa merasakan bukti tersebut. Ya, apakah kita itu benar-benar cinta atau hanya pepesan kosong belaka, hanya merupakan lip service. Sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah kepada umatmu wahai Rasul, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, buktinya ini, fattabi'u, aku maksudnya Rasul. Ya, update terus. Itu kalau memang bukti cinta. Nah, sekarang orang mendeklarasikan mencintai Allah, tapi enggan baca Al-Quran, enggak suka baca Al-Quran, malah mendengarkan yang lain. Berarti kembali tidak ada bukti, berarti dakwaan tidak benar. 2. Yang ketiga, mencintai Allah Subhanahu wa taala berarti harus mencintai apa-apa yang Allah cintai. Mencintai Allah buktinya adalah mencintai apa-apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai? Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai ketaatan-ketaatan. Ketaatan apa? Ya, ketaatan itu yang paling pentingnya adalah rukun Islam itu. Syahadat, salat, saum, zakat, haji bagi yang mampu. Karena itulah rukunnya Islam. Rukun itu tiang yang paling kokoh, yang paling penting. Sekarang kita lihat yang pertama dulu, ada syahadat. La ilaha illallah, tauhid. Yang tadi Bapak singgung. Kalau seorang mengaku mencintai Allah, berarti harusnya dia mencintai la ilaha illallah, mencintai tauhid. Ya. Dan bukan malah membenci atau anti tauhid, anti la ilaha illallah, waliyadzubillah, ya. Wah, tauhid ini biasanya yang agak-agak radikal ini, yang kalau sudah ngomong tauhid syirik, nah ini berarti radikal. Nah, ini mana bukti kecintaan kepada Allah? Sementara Allah menempatkan sebagai rukun Islam yang pertama, lebih di atasnya sholat, ya. Di atasnya apa? Sholat. Yang pertama adalah syahadat, baru sholat, dan juga syiar-syiar Islam yang lainnya. Jadi setidaknya 3 itu yang benar mencintai Allah. Yang pertama mengikuti Rasul, yang kedua adalah bagaimana muamalah dia dengan Al-Quran, ya. Yang ketiga adalah bagaimana dia mencintai apa-apa yang Allah cintai, ya, mencintai apa-apa yang Allah cintai. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Meninggal di tempat yang jauh dari kelahiran. Wallahu a'lam, saya belum tahu, Pak. Ya, saya belum tahu apakah ada keutamaan khusus tentang orang yang meninggal jauh dari tempat kelahiran atau sebaliknya meninggal di dekat-dekat tempat kelahiran. Yang jelas yang saya tahu adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau memilih berbeda dengan kebanyakan sahabat. Kebanyakan sahabat itu mereka, ya, tidak meninggalkan kota Madinah. Di mana apa? Ya, mereka ingin wafat di kota Madinah. Ya, kalau meninggal di Madinah, ya ada. Itu ada keutamaan khusus tentang masalah hal tersebut. Akan tetapi sahabat Ibnu Mas'ud berpendapat bahwasanya al-ardu la tuqaddisu ahlaha. Jadi sesungguhnya bumi itu tidak akan bisa membersihkan penduduknya. Yang bisa membersihkan penduduknya adalah amalan-amalannya. Jadi kalau misalnya seseorang itu dia tinggal di tempat manapun di bumi Allah ini, kemudian dia meninggal, maka amalan itulah yang akan. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ke negeri Kufah ketika itu, ya, beliau berdakwah di sana, mengajarkan manusia, ya. Sementara para sahabat banyak ada di kota Madinah, ya, banyak di kota Madinah. Jadi saya belum tahu apakah ada keutamaan khusus tentang orang yang meninggal di dekat atau di jauh dari tempat kelahirannya. Wallahu a'lam bishawab.
Silakan Pak kalau masih ada Pak. Oh ya, silakan. Jadi kalau misalnya kita pribadi sendiri menganggap bahwasanya manusia yang kayaknya nggak mampu, kayaknya cuma bisa dengan hati. Sementara bisa jadi orang lain berharap lebih kepada kita. Dosa masih besar kita cuma kayak ya udah kita yang paling terendah gitu. Dengan mendoakan. Yang penting kita tidak mengikuti atau menolaknya dan tidak tidak mengiyakan bahwasanya itu kemungkaran itu suatu yang hal biasa. Tapi kalau untuk mengingatkan agak sulit misalnya. Misalnya secara ini senior semua dan lain-lain dan rasa sendiri misalnya. Kemudian Ustaz, yang kedua, kalau kadang suka ada di acara-acara besar ada bacaan doa dan dipimpin, di mana hukumnya memimpin doa di suatu acara dan hukumnya jika diupah untuk membaca doa. Ya. Saya jawab dulu untuk yang pertama berkaitan dengan kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu hadis yang banyak dipakai, diantaranya adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangan kalau bisa. Kalau nggak bisa dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan hati, dan itulah selemah-lemah keimanan. Para ulama dari hadis ini mereka mengambil beberapa kaidah. Yang pertama, man ra'a minkum munkaran. Seseorang itu dia harus menyaksikan. Artinya dia tidak hanya sekedar dikasih tahu, katanya si fulan itu gini. Jadi harus cross check, tabayun. Man ra'a, apabila dia melihat. Kalau cuma dia dikasih tahu, ya, maka dia harus pastikan dulu tabayun. Dan tidak boleh seseorang itu kemudian gegabah dalam misalnya bertindak untuk memvonis seseorang telah melakukan ini tanpa ada bukti. Nah, ketika sekarang dia ro'a itu melihat, dia sendiri yang melihat, ya. Kemudian yang kedua, dia harus pastikan, kaidah yang kedua, dia harus pastikan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah perkara munkaron, man ra'a minkum munkaron. Munkar itu maksudnya sesuatu hal yang menyelisihi agama. Dan itu ditentukan bukan dengan selera, tetapi harus ditentukan dengan keterangan dari Al-Quran ataupun hadis ataupun penjelasan para ulama. Memang itu munkar, ya, memang itu munkar. Adapun orang yang dia tidak tahu ini munkar atau tidak karena keterbatasan ilmu, maka dia tidak bisa kemudian mengingkari kemungkaran. Wong dia sendiri nggak tahu itu munkar atau bukan. Makanya man ra'a minkum munkaron. Ya. Kemudian fal yughayyirhu biyadihi, ini yang pertama. Maka hendaknya dia ubah dengan tangannya, ya. Dengan tangan, lisan, dan dengan hati. 3 hal ini merupakan tingkatan dalam mengubah kemungkaran sesuai dengan kemaslahatan dan kemudaratan yang mungkin timbul. Apabila seorang itu dengan tangannya, maka kemaslahatannya besar, apalagi murni, maka dia harus lakukan itu. Sebagai contoh, misalnya seorang bapak yang dia dengan tangannya melarang atau dia mencegah atau bahkan bertindak kepada anaknya atau kepadanya tidak ada kemungkaran yang mungkin besar. Ya, anaknya misalnya, nak, kamu besok enggak bapak kasih uang jajan, stop, soalnya kamu misalnya melanggar hari ini sholatnya rame dan seterusnya, ya, itu dengan tangan. Dan itu tidak ada kemudaratan yang timbul, nggak ada, ya, tidak ada kemudaratan yang besar yang timbul. Tetapi kalau dengan tangan ini dilakukan oleh orang yang sama kepada misalnya ya, anak tetangga atau anak orang lain, apalagi bapaknya, ya, dengan tangan, maka ini mungkin bisa jadi timbul mudarat. Maka harus bagaimana? Ya, tergantung, ya. Berarti dia harus sampaikan kepada orang lain
yang punya tangan, misalnya kalau di wilayah ya RT ya kan misalnya. Jadi ini tiga ini beredar antara kemaslahatan dan kemudaratan. Yang kedua misalnya dengan lisan, sama. Apabila dengan lisan dia mendapati ada maslahat yang besar, maka dia lakukan. Tapi ketika dengan lisan ini kemudaratannya jelas-jelas akan terjadi, maka tidak dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah dengan hati. Ya, dengan hati. Dengan hati ini terkadang disyariatkan bagi orang yang memang tidak punya kemampuan dengan tangan, pun tidak bisa menjelaskan dengan lisan. Ya, tidak bisa menjelaskan dengan lisan. Itulah bagiannya untuk orang-orang yang demikian itu. Ya. Meski demikian, wadzalika at'aful iman, itulah selemah-lemah iman, tetapi itu masih ada iman. Ya. Karena iman itu memang tidak sama. Iman itu tidak sama. Iman itu kan ada perkataan, ada perbuatan. Tidak akan sama orang yang dia mampu bertindak dan dia bertindak. Pemimpin yang adil dengan rakyat biasa, sama-sama beriman. Pemimpinnya beriman, rakyat beriman. Pemimpinnya adil dengan keadilan yang dia bertindak dengan tangan, dengan lisan, ya. Rakyatnya beriman tetapi dia lemah, nggak bisa apa-apa, ya paling cuma mengingkari. Tidak akan sama dari sisi apa? Keutamaan, ya, keutamaan. Jadi iman itu memang bertingkat-tingkat, ya. Ada yang lemah, ada yang paling tinggi. Jadi bukan berarti sebuah celaan bagi orang yang memang dia tidak bisa mengingkari kecuali dengan lidah, kecuali dengan hatinya, maka dia lakukan itu. Yang tercela adalah orang yang dia justru malah ridho, seneng, ya, support, hatinya legowo dengan hal tersebut. Padahal hati itu nggak ada yang maksa, betul kan? Ya, nggak ada yang memaksa hati. Orang bisa aja dia diem, dia tidak berbuat apa, tapi hatinya itu apa? Tidak suka, itu bisa. Atau sebaliknya, ketika hatinya itu dia ridho dengan kemaksiatan itu, maka disitulah letak celaan dalam hal imannya, Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa? Oh, doa bersama, ya. Doa bersama. Kalau yang saya tahu dalam beberapa majelis ulama, majelis para ulama, mereka selesai dari pengajian itu mereka berdoa, jadi nggak apa-apa, ya. Jadi tidak mengapa misalnya kita tutup dengan berdoa, misalnya memohon kepada Allah, Allah mudahkan urusan kita, Allah berikan kebaikan kita di dunia wal akhirah, Allah berikan kita taufik pada istiqomah dan seterusnya, bisa, ya. Nah, adapun kemudian berdoa kemudian dibayar, saya nggak tahu itu bagaimana duduk perkaranya, kenapa doa itu dibayar. Kenapa? Karena mestinya orang mengharapkan agar Allah, dan tidak ada maksud untuk kemudian dia dibayar. Berbeda dengan orang yang misalnya mengajar. Kalau orang mengajar itu ada yang namanya manfaat yang diberikan. Dalam hal ini apa? Seseorang mengajar baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Misalnya dia memberikan alokasi waktu untuk mengajar. Di situ apa? Di situ ada manfaat yang diterima. Tapi kalau doa, ya, doa itu sesuatu yang mestinya seseorang itu dia memberikan kesetiaan kepada orang yang didoakan, ya, yang didoakan. Jadi saya tidak tahu itu, Pak. Kalau masalah doa bersamanya dalam arti dipimpin oleh seorang, doa bersama maksudnya dipimpin seorang muslim gitu tuh, bukan dipimpin ganti-gantian, yang bukan, dipimpin seorang muslim cuman yang lain mengaminkan gitu kan, yang lain mengaminkan gitu kan, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya kaitan dengan dibayar, saya nggak tahu tuh kenapa harus kemudian dibayar, karena cuma berdoa. Kan berdoa itu kan memohon kepada Allah agar saudara yang kita doakan dan termasuk dia sendiri mendapatkan manfaat dengan doa tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan, ya. Gimana, Bang? Ada? Membaca doa. Oh, ada gitu ya. MC, kalau MC beda. MC itu kan memang ada effortnya. Gitu.
sebaiknya kita, kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wa bainahum umurun mustabihat faman ittaqa syubuhat faqad istabra ali dinhi wa arid. Antara halal dan haram itu ada yang abu-abu itu. Ya, abu-abu itu sebaiknya apa? Kita jauhkan diri untuk menjaga diri. Karena apa? Karena doa itu effortnya tidak seberapa. Tidak ya apa effortnya itu kan? Kita meminta kepada Allah agar Allah mudahkan. Meskipun demikian, Pak, ya, saya tidak mengatakan itu nggak boleh. Nanti saya akan coba untuk cari fatwa ulama tentang masalah ini, ya. Fatwa tentang bolehkah seseorang itu kemudian dia diujroh, ya, diupah atas effort berupa mendoakan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu masalah ilmiah, nggak apa-apa, nanti kita akan coba cari. Semoga nanti saya bisa informasikan mungkin lewat Pak Sanda, nanti saya carikan fatwanya insyaallah. Moga-moga Allah mudahkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.